Markus 1 ayat 35 berbunyi demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat ini menekankan kepada kita pentingnya doa. Allah memberikan waktu hidup kepada kita untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan sudah memberikan pola pada kita, tetapi dosa merusaknya. Selain dari maksud penyelamatan, kedatangan Tuhan Yesus juga memberikan teladan bagi kita untuk hidup sesuai dengan pola yang sudah dirancangnya, bahwa sebelum melakukan segala sesuatu, hendaklah Allah harus menempati urutan pertama di dalam kehidupan kita. Teladan apa yang Yesus berikan? Yang pertama, sebelum mengawali pekerjaan rutinnya, ia mengawali segala sesuatunya dengan doa. Markus 1 ayat 35-39 menyampaikan tentang karya Yesus dalam masa pelayanannya di dunia. Perhatikan, pekerjaan rutin Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan. Sebelum Tuhan Yesus melakukan pekerjaan rutinnya, ia berdoa dulu. Perhatikan ayat 35. Istilah pagi-pagi benar menunjukkan suasana yang masih dini hari sebelum subuh, yaitu dalam kesunyian di mana banyak orang masih tertidur dan belum melakukan aktivitasnya. Yesus memberikan teladan untuk menempatkan waktu bersekutu dengan intim dengan Bapa sebelum melakukan semua pekerjaan rutinnya. Dan hasilnya adalah pelayanannya efektif, penuh kuasa, Injil Kerajaan Allah diberitakan, pengajaran penuh hikmat, mukjizat kesembuhan terjadi, orang dibawa pada pertobatan sejati, Allah Bapa dimuliakan. Kedua, Yesus sebelum melakukan pekerjaan yang khusus, dia mengawalinya dengan doa. Perhatikan Lukas 6 ayat 12-13. Ia berdoa semalam-malaman di ayat 12 sebelum Yesus memanggil dan memilih murid-muridnya di ayat 13. Yesus pergi ke bukit dan mengambil waktu berdoa semalaman kepada Bapa. Karena dalam proses memilih murid ini sangat menentukan pekerjaan misi penyelamatan dunia. Inilah waktu spesial yang dipersiapkan untuk berbincang-bincang dengan Allah dan memahami kehendaknya. Dan hasilnya adalah 12 murid yang mampu menggoncangkan dunia. 12 rasul adalah orang-orang sederhana, namun dapat merobohkan 3 tembok kekuatan pada masa itu, yaitu Yahudi dengan keagamaannya, Yunani dengan filsafatnya, Romawi dengan militernya. Injil dapat menembus 3 kekuatan ini melalui orang-orang sederhana yang dipanggil dan dipilih berdasarkan doa. Ketiga, sebelum Yesus melakukan pekerjaan yang sangat khusus, ia mengawalinya di dalam doa. Matius 26 ayat 36-46 adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yaitu doa penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Ada satu kalimat di sana, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Di sini Yesus berdoa dengan peluhnya menjadi titik-titik darah. Di dalam Lukas 22 ayat 44 kita perhatikan. Karena inilah pekerjaan yang sangat khusus dan yang paling berat di dalam sejarah peradaban manusia. Ia harus menanggung dosa seisi dunia. Bapak Ibu, karya yang sangat khusus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini untuk mengalahkan 3 musuh utama, yaitu iblis, dosa, dan maut. Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa untuk menyelesaikan tugasnya, dan hasilnya adalah kemenangan atas kuasa iblis, dosa, dan maut, dan manusia beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita renungkan ya 3 hal ini. Seandainya Yesus tidak berdoa di pagi hari, apakah ia bisa memberitakan Injil, mengajar, dan menyembuhkan? Kedua, seandainya Yesus tidak berdoa semalam-malaman, apakah ia bisa memanggil dan memilih murid-muridnya? Ketiga, seandainya Yesus tidak berdoa di Taman Getsemani, apakah ia bisa memikul dosa manusia di kayu salib? Jawabnya adalah bisa, karena dia Allah semesta alam. Tetapi ia berdoa, kenapa? Untuk memberikan teladan dan pola bagi kita, agar kita mengawali pekerjaan kita di dalam doa. Pola Allah dalam mengawali pekerjaannya adalah dengan berdoa. Itu yang telah diteladankan Tuhan Yesus kepada kita. Doa adalah kekuatan untuk melakukan pekerjaan dengan efektif dan penuh kuasa.